Keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 186 sampai bab 195. Dia bergegas menghampiri Dev. Harry membungkuk dan berkata, "Pak Dev, saya mewakili adik iparku untuk meminta maaf padamu, dia baru bekerja dan belum tahu apa-apa. Saya harap Pak Dev berbesar hati." Melihat Harry yang begitu merendah dan meminta maaf pada Dev, Billy dan yang lainnya tercengang. "Kalian tidak salah, dia menerobos masuk kemari, menabrak mobil orang, dan memukuli adik iparmu, tapi kamu malah merendah padanya. Bagaimana cara developer seperti kalian melayani orang?" Billy bertanya pada Harry. "Benar, tadi kami datang untuk melihat rumah dan membeli rumah, petugas keamanan kalian malah tidak mengizinkan kami masuk. Sekarang kalian malah begitu sopan kepada orang yang menerobos masuk. Saya seketika meragukan kemampuan kalian sebagai developer, dia hanya seorang mantan narapidana. Kenapa kamu begitu merendah padanya? Apa kalian benar-benar menganggapnya sebagai penghuni?" Ivana mendengus dingin. Kalau dia sanggup membeli rumah di sini, dia juga tidak akan mengendarai sebuah Accord tua. Berani mengaku kalau rumah di atas gunung itu adalah miliknya, dia hanya membual. Saya sangat kenal dengannya. Dia bekerja di perusahaan kami dan saya atasan langsungnya. Dia ini hanya bisa membual. Billy terus berkata kepada Harry. Harry menatap Billy dan Ivana, lalu menatap Dev. Dia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Dev. Tapi karena Billy dan Ivana terus menghina Dev, bisa dipastikan kalau mereka bukan temannya Dev. Melihat Dev juga tidak mengatakan apa-apa, Harry tidak tahan lagi dan berkata kepada Billy dan Ivana, "Pak Dev memang penghuni di sini. Villa di atas gunung itu adalah miliknya." Perkataan Harry sukses membuat Billy dan Ivana tercengang, bahkan Mona juga ikut tertegun. "Pak Harry, keluarga Tanaka adalah pemilik villa di atas gunung. Saya yang mengurus surat-suratnya." Fitri bertanya kepada Harry dengan wajah yang kebingungan. "Kamu tidak salah, villa di atas gunung itu bernilai triliunan. Seorang staf pemasaran yang mengendarai Accord tua seperti dia merupakan penghuni villa itu. Memukuliku sampai mati pun saya tidak akan percaya. Manajer developer sepertimu sangat tidak memenuhi syarat. Siapa yang membeli rumahmu saja kamu tidak tahu. Kamu lihat-lihat Dev ini, apa dia terlihat seperti seseorang yang bisa membeli villa itu?" Billy dan Ivana berbalik bertanya kepada Harry. Melihat mereka terus bertanya balik, Harry hanya mendengus, "Sepertinya, kalian lebih tahu dibandingkan saya yang merupakan manajer developer di sini ya. Saya beritahu ya, pemilik villa di atas gunung itu memang keluarga Tanaka. Tapi sekarang itu sudah menjadi milik Tuan Dev. Kalau kalian tidak ada urusan lagi, silakan keluar dari sini, kalian tidak lagi diizinkan untuk masuk ke area perumahan kami." Perkataan Harry membuat Billy dan yang lainnya tercengang, mengatakan Dev memiliki villa A bernilai triliunan, dipukuli sampai mati pun tidak ada yang percaya. "Pak Harry, apakah saya sudah boleh pergi?" Dev tidak ingin menghabiskan waktunya untuk berdebat dengan Billy dan yang lainnya, dia ingin segera latihan. "Tentu saja boleh. Maaf mengganggu waktunya Pak Dev, saya meminta maaf." Harry segera bersikap penuh hormat, dan membantu Dev membukakan pintu mobilnya. Dev mengendarai Accord tuanya yang sudah hancur menuju ke atas gunung. Saya tidak percaya, dia tidak mungkin mempunyai villa, saya mau ikut ke atas." Dan melihatnya sendiri, dia pasti membual. Billy berteriak seperti orang gila. Sedangkan Mona melihat mobil Dev yang semakin lama semakin jauh, merasa wajahnya sangat panas. Sudah sampai pada tahap seperti ini, kalau begitu Dev memang tidak membual, karena dia tidak percaya kalau Harry akan bersandiwara bersama dengan Dev. Mengingat harga villa yang mencapai triliunan itu, dan dirinya yang selalu memandang remeh keluarga Dev yang miskin, dan orang tuanya selalu mendesaknya untuk membantu Dev mencari pekerjaan, mengingat semua hal itu membuat wajah Mona terasa semakin panas. Sedangkan Ivana membelalak melihat Dev melaju pergi dengan mobilnya, dan saat mobil Dev sudah tidak terlihat, Ivana menatap villa di atas gunung itu tanpa berkedip. Rasa kaget yang luar biasa membuat Ivana tertegun. "Segera usir mereka dari sini, mulai hari ini mereka tidak diizinkan untuk melangkahkan kaki di sini lagi," Harry memerintahkan.
Belasan petugas keamanan itu langsung menyeret Billy dan yang lainnya keluar dari sana. Karena terprovokasi, Billy berusaha keras agar dia bisa melihat ke puncak gunung, dan memastikan apakah Dave sedang membual atau tidak. Namun akhirnya setelah 2 kali dipukuli, dia pergi dengan patuh. Sesampainya di villa, Dave membuka pintu dan menemukan kalau villanya masih sangat bersih. Tidak ada debu sedikit pun, sepertinya Yuki mengutus orang untuk membersihkannya. Yuki selalu berharap agar dia bisa membujuk kedua orang tuanya dan membawa mereka kembali kemari. Hanya saja Dave memintanya untuk menunggu beberapa hari lagi, karena orang tuanya selalu mengkhawatirkan tentang hubungannya dan Yvonne. Dan kalau mereka mengatakannya sekarang, orang tuanya juga tidak akan percaya. Dave duduk di atas sofa dan meletakkan jamur Lingzi di atas meja kopi. Dia merasakan energi spiritual yang amat besar dari jamur Lingzi, dan merasa bersemangat. Jamur Lingzi yang berubah menjadi Wutu sangat jarang ditemukan. Dia berharap setelah menyerap energi Lingzi, kekuatannya akan bertambah drastis. Dave sekarang sudah menemukan teknik latihan yang paling efektif. Kalau dia ingin meningkatkan kekuatannya, yang dia perlukan adalah energi spiritual. Tapi saat ini, energi spiritual yang ada di bumi memiliki kekurangan. Hanya saat berada di puncak gunung seperti inilah energi spiritualnya akan terisi. Kalau Dave ingin segera meningkatkan kekuatannya, dia harus segera menemukan cara lain. Setelah berpikir sejenak, Dave menenangkan hatinya dan mulai perlahan-lahan melakukan seni konsentrasi hati. Dan Dave mulai perlahan-lahan diselimuti oleh kabut tipis. Seolah bisa merasakan sesuatu, jamur Lingzi yang ada di dalam botol kaca tiba-tiba bergerak dengan cepat, seolah ingin melompat keluar dari botol kaca itu. Namun tidak peduli secepat apa jamur Lingzi itu bergerak, itu sama sekali tidak membantu. Segera, jamur Lingzi itu tidak lagi bergerak, dan pada tempat di mana sesuatu yang menyerupai matanya berada, gas berwarna pink tiba-tiba menyembur keluar dan melayang ke arah Dave. Dave membuka mulutnya dengan perlahan, dan menghirupnya. Gas berwarna pink itu tersedot ke dalam tubuh Dave dengan cepat, dan jamur Lingzi itu terlihat menyusut. Jamur Lingzi yang awalnya berwarna pink keputih-putihan seperti kulit seorang gadis, seketika menyusut, menjadi kering dan penuh keriput. Segera, jamur Lingzi itu berubah menjadi tumpukan bubuk, dan tumpukan bubuk itu juga dihirup oleh Dave seluruhnya. Dave duduk di atas sofa dan memejamkan kedua matanya. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama, sampai hari hampir menjadi gelap, Dave baru perlahan-lahan membuka matanya. Dave yang sangat senang, bergegas memeriksa energi spiritualnya. Namun selain energi spiritualnya yang sedikit terisi, Dave tidak merasakan ada perkembangan lainnya. Aduh! Dave menghela nafas dan akhirnya bangkit berdiri dan beranjak dari villa. Dave mengendarai akord tuanya yang hancur dan meninggalkan perumahan Bumi Indah. Dia mencari sebuah bengkel mobil dan meninggalkan mobilnya di sana, lalu memanggil taksi dan pulang. Namun saat dia berdiri di sisi jalan untuk mencari taksi, sebuah BMW merah tiba-tiba berhenti di depannya. Kaca mobil itu terbuka dan Mona mengulurkan kepalanya. Dave, kamu mau kemana? Saya antar. Dave tercengang. Mona tiba-tiba merubah sikapnya terhadap dirinya dan itu membuat Dave tidak terbiasa. Saya mau pulang. Dave menjawab, masuklah. Saya kebetulan sejalan, saya akan mengantarmu. Mona membukakan pintu dari dalam. Dan Mona membukakan pintu kursi penumpang yang ada di sampingnya. Perlu diingat kalau dia tidak pernah membiarkan Dave naik ke mobilnya. Kalaupun harus duduk, dia pasti akan menyuruh Dave duduk di kursi belakang. Dave tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mona. Dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ayo naik, Mona mendesak Dave yang tidak bergerak. Dave menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi penumpang. Mona menginjak pedal gas dan melajukan mobil menuju rumah Dave. Dave duduk dan tidak mengatakan apapun, suasana di mobil terasa canggung. Dave, kamu benar-benar memiliki villa di atas gunung yang ada di perumahan Bumi Indah. Setelah beberapa waktu, Mona memecah keheningan. Iya, Dave mengangguk dan menjawab singkat. Kamu yang membelinya. Mona menatap Dave dengan geli. Orang lain menghadiahkannya padaku. Dave menjawab dengan singkat. Mona merasa Dave seperti enggan berbicara dengannya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah sesaat, Dave membuka suara, sudah jam segini, kamu tidak pulang ke rumah untuk makan, malah menyetir mau kemana? Billy memesan sebuah restoran, saya mau ke sana untuk makan bersama sambil membicarakan permasalahan soal pernikahan. Kata Mona, kalian sudah mau menikah? Dave tercengang. Iya, lagi pula kami sudah cukup lama berpacaran, orang tua juga sudah mendesak, jadi ya menikah saja, kata Mona. Dave terdiam sesaat, lalu berkata,
saya sarankan sebaiknya kamu memikirkannya kembali, Billy itu tidak pantas untukmu. Dave berkata seperti itu bukan karena Billy sering mempersulitnya, jadi membalas dendam, hanya saja Dave pernah meminta Jansen untuk memeriksa latar belakang Billy diam-diam, dan menemukan kalau Billy adalah seorang pria hidung belang, bahkan saat berpacaran dengan Mona pun dia tidak jarang berhubungan dengan wanita lain. Meskipun terkadang Mona sedikit sombong, namun bagaimanapun dia adalah putri dari teman lama ayahnya, Dave tidak akan membiarkan Mona jatuh ke perapian. Mona yang mendengar ucapan Dave juga tidak terlalu kaget, dia hanya tersenyum datar. Sebenarnya Billy ini tidak seburuk yang kamu pikirkan, dia mungkin sering mempersulitmu, tapi saya akan berusaha untuk membujuknya. Mona salah sangka terhadap Dave. Dia mengira Dave mengatakan itu karena Billy sering beradu dengannya. Dave membenci Billy, jadi dia berkata seperti itu untuk membujuknya. Dave yang mendengarnya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, mobil itu melewati jalanan yang sedikit lebih gelap, dan sebuah mobil tiba-tiba menghadang di depan mobil Mona. Mona terkejut dan bergegas menginjak pedal rem, untunglah dia sempat menghentikan mobilnya dan tidak menabrak mobil di depannya. Bagaimana cara kalian mengemudi? Buta ya? Mona menurunkan jendela mobilnya, dan mulai memaki. Namun baru memaki satu kalimat, dia terkejut dan terdiam, karena dia melihat mobil yang berhenti di depannya adalah sebuah Porsche 911. Yang bisa memiliki mobil seperti itu pasti bukan orang yang bisa dia singgung. Kalau dia gegabah, bisa-bisa dialah yang dirugikan. Pada saat itu, dua orang turun dari mobil, sepasang pria dan wanita, yang tidak lain tidak bukan adalah Navarro dan Sana. Setelah turun dari mobil, mereka menatap Dave dengan sinis, dan tidak berniat untuk pergi. Mona yang ditatap merasa ngeri, dia membuka pintu mobil dan turun lalu segera minta maaf, Kak. Maaf, saya tidak sengaja tadi. Apakah kamu bisa memindahkan mobilmu? Atau kamu saja yang pergi dulu? Mona merendah dan berkata pada Navarro. Navarro melihat Mona dan menyadari Mona yang mengenakan gaun merah muda dengan rambutnya yang dikuncir, terlihat seperti gadis cantik, jadi dia terus menatapnya dan membuat Sana yang ada di sampingnya merasa terbakar api cemburu. Masih tidak mau minggir, kami datang untuk mencari Dave, kalau kamu tidak ingin mati bersamanya, sebaiknya segera nyah dari sini. Sana berteriak pada Mona. Dan di saat bersamaan beberapa mobil van terlihat berhenti di belakang mobil Porsche itu, dan dari dalam mobil belasan orang turun dengan membawa parang, raut wajah mereka terlihat sangat muram. Mona seketika terkejut dan langsung memucat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mona, kamu pergi saja dulu. Dave turun dari kursi penumpang dan berkata kepada Mona yang sudah tertegun. Mona melihat Dave, dan ingin mengatakan sesuatu, namun saat melihat sekelompok pria kekar yang membawa parang, dia terkejut dan segera masuk ke dalam mobil. Dave, pecundang sepertimu ternyata hebat juga, baru saja dicampakkan oleh Yuki, sekarang. Sudah mendapat wanita kaya lainnya, sepertinya usia wanita itu juga tidak terlalu tua, mengendarai sebuah BMW, latar belakang keluarganya lumayan kan. Coba beritahu dia putri dari keluarga mana? Navarro bertanya dengan senyuman mengejek. Kenapa, kamu juga mau mengganti selera? Dave menyeringai, tapi, kamu memang sudah harus mengganti seleramu. Kamu selalu suka dengan barang bekas orang lain, sebagai tuan muda. Dari keluarga Kintan, apa kamu tidak merasa malu? Perkataan Dave sontak membuat raut wajah Navarro terlihat muram. Navarro sebenarnya terus memikirkan hal ini, meskipun Sana sudah berusaha keras menjelaskan kepadanya kalau saat dia dan Dave berpacaran mereka sama sekali tidak melakukan hubungan seks, dan dia tidak pernah ditiduri oleh Dave, tapi dalam hati Navarro masih merasakan keraguan. Kalau bukan karena dia sangat menyukai Sana dan berada di tahap membahas pernikahan, Navarro pasti sudah mencampakkannya sejak awal. Dave, dasar kau bajingan, apa maksud perkataanmu? Sejak kapan saya pernah tidur denganmu? Kamu jangan banyak berangan-angan, saya melihatmu saja jijik. Sana memaki Dave karena perkataan Dave membuatnya sangat kesal, dia jelas-jelas sedang merusak hubungannya dengan Navarro. Dave, kamu tidak perlu banyak bicara, saya percaya kalau Sana tidak mungkin mau tidur denganmu. Lagi pula saya lihat kamu orang yang begitu sok alim. Jangan-jangan kamu bahkan tidak mempunyai kemampuan seperti seorang pria ya, makanya Yuki mencampakkanmu. Kalau kemampuanmu di atas ranjang begitu hebat dan memuaskan Yuki, dia tidak mungkin akan mencampakkanmu kan. Navarro menggertakkan giginya, meskipun dia berkata dia tidak peduli, tapi dendam di dalam hatinya sudah tumbuh sejak awal. Entah siapa di antara kita berdua yang tidak punya kemampuan seorang pria, apa kamu tidak menyadarinya? Dave tersenyum sinis.
Pada saat dia dibebaskan dari penjara, Dev sudah melumpuhkan kemampuan Navarro sebagai seorang pria. Jadi sekarang, Navarro tidak bisa dibilang sebagai seorang pria sejati lagi. Perkataan Dev seketika membuat Navarro memucat lalu memerah. Belakangan ini dia memang fokus memulihkan lukanya. Namun secara logika, hanya tangannya yang patah. Itu tidak akan mempengaruhi kinerja anggota tubuh lainnya, tapi beberapa kali saat Navarro ingin bermesraan dengan Sana, bahkan saat dia sudah melepaskan seluruh pakaiannya, adik kecil Navarro sama sekali tidak bereaksi sedikitpun. Awalnya Navarro mengira karena dia terluka, jadi hal itu mempengaruhi tubuhnya, tapi perkataan Dev barusan membuat Navarro gemetar. Kak Navarro, jangan pedulikan perkataannya, kamu punya kemampuan atau tidak saya yang paling tahu, kamu yang paling hebat, jangan pedulikan omong kosongnya, habisi saja dia, dan buang ke sungai. Sana mencoba menghibur Navarro. Navarro menganggukkan kepalanya lalu berkata pada Dev, Dev, tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kamu sudah menyinggungku, saya akan memberitahukan kepadamu, apa akibat dari itu. Selesai berkata, Navarro melambaikan tangannya, serang dia, dan langsung habisi dia, lalu lempar ke dalam sungai. Navarro memerintahkan puluhan orang yang memegang parang, yang langsung menyerbu ke arah Dev. Anggota geng naga api, Dev melihat beberapa orang yang menyerangnya, dan langsung tertawa dingin. Navarro yang melihat Dev masih bisa tertawa pada saat itu, menjadi semakin marah. Dev, kamu akan segera mati, orang-orang ini adalah anggota geng naga api, mereka semua adalah pembunuh sadis. Apakah kamu merasa kamu akan punya kesempatan untuk tetap hidup hari ini? Navarro berkata dengan muram, tatapan matanya seperti beracun. Saya rasa saya masih dapat hidup dengan baik hari ini. Dev menyeringai, dan kemudian berkata kepada beberapa anggota geng naga api, lantas Hercules tidak berpesan kepada kalian, untuk tidak menggangguku. Perkataan Dev membuat puluhan anggota geng naga api terdiam, lalu menilai Dev. Bajingan, kamu kira kamu siapa berani memanggil Kak Hercules hanya dengan namanya saja? Saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja bertanya kepada Dev. Pria parubaya ini adalah pemimpin dari anggota geng naga api ini. Kamu tidak berhak mengetahui siapa saya sarankan sebelum kalian bergerak, kalian panggil dulu Hercules kemari. Dev berkata dengan tenang, Dev, berlaga apa kamu? Kak Hercules bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hatimu. Navarro melangkah maju, tidak perlu takut padanya. Saya tahu jelas siapa bajingan ini, dia tidak memiliki status, dan baru keluar dari penjara. Kalian semua, serang dia sekarang, siapa yang berhasil menghabisinya terlebih dulu, akan kuhadiahi 200 juta, dan orang-orang yang turun tangan akan mendapat 10 juta. Navarro tahu kalau manusia selalu tergiur dengan uang. Asalkan dia bisa memberikan keuntungan yang memuaskan mereka, mereka pasti akan kehilangan akal sehatnya dan berusaha mati-matian. Mereka yang mendengar kalau orang yang berhasil menghabisi Dev terlebih dulu akan mendapatkan imbalan 200 juta langsung menggila, mereka semua mulai menyerang ke arah Dev dan ingin menjadi orang pertama yang memenggalnya. Meskipun uang yang diberikan Navarro kepada geng naga api terbilang banyak, tapi kalau dibagi dengan seluruh anggota maka yang mereka dapatkan juga terbatas. Dev yang melihat mereka menggali kubur sendiri hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya dan berhasil meraih sebuah parang besar. Mereka bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana Dev menangkisnya, hanya parang besar itu sudah terbelah menjadi dua bagian. Seorang anggota geng naga api yang menyerang paling depan seketika tertegun. Dia melihat pisau parang yang ada di tangannya terbelah dua, seketika bergidik ngeri. Yang lainnya juga ikut tercengang. Mereka tidak menyangka Dev akan menangkis pisau parang dengan tangan kosong, dan membuat pisau itu terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan tangan Dev sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Navarro juga tertegun, dia membelalak tak percaya dengan apa yang baru dia lihat. Dan di saat mereka semua sedang tertegun, Dev melayangkan sebuah tendangan ke arah anggota geng naga api yang menyerang di paling depan, dan membuatnya terhempas. Dia terhempas sampai 10 meter lebih, lalu tersungkur di depan Navarro. Anggota geng naga api itu seketika memuntahkan seteguk darah, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan bertahan hidup. Setelah melihat adegan berdarah yang ada di hadapannya, raut wajah Navarro seketika menjadi murung, bahkan Sana juga terkejut dan langsung bersembunyi di balik badannya. Jangan tertegun lagi. Kalian serang bersama, walaupun dia bisa menangkis pisau dengan tangan kosong, tapi kita menang jumlah, mencincangnya menjadi daging bukan masalah. Navarro berteriak dengan keras.
Para anggota geng naga api tersadar dan segera mengangkat pisau mereka dan kembali menyerang ke arah Dev. Dev seketika menghindar, lalu mulai melintasi kerumunan itu. Karena mereka semua adalah anggota geng naga api, Dev juga tidak berbelas kasihan. Dalam waktu 1 menit, puluhan anggota geng naga api itu tersungkur di bawah kaki Dev. Seperti sebuah bencana, mereka semua berlumuran darah, ada yang tangannya patah, dan ada juga yang kakinya patah, mereka semua menjadi orang cacat dalam sekejap. Dev juga tidak berniat membunuh mereka, dia memberi kesempatan hidup untuk anggota geng naga api ini. Navarro yang melihat adegan itu seketika gemetar hebat, bahkan raut wajah Sana semakin lama semakin pucat, dan tidak berani menatap Dev. Ingin membalas dendam kepadaku? Kamu juga hanya mengandalkan orang-orang ini. Sepertinya kamu terlalu meremehkanku ya. Dev perlahan menghampiri Navarro. Navarro menatap Dev dan ketakutan mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Dia seperti terjatuh ke dalam gua es. Dev, kamu jangan kemari, kamu berani melumpuhkan begitu banyak anggota geng naga api, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Saat ini, Navarro masih menggunakan geng naga api untuk mengancam Dev. Menurutmu apakah saya akan takut pada geng naga api? Dev berjalan ke hadapan Navarro dan menatapnya dengan dingin. Sekarang, saya beri satu kesempatan padamu, kamu boleh terus memanggil orang dari geng naga api. Tapi, yang kamu panggil harus yang berstatus para ahlinya. Navarro menatap Dev dengan keraguan di matanya, namun tangannya perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Dev tidak menghentikannya, Navarro langsung menghubungi Hercules. Tuan Muda Navarro, apa sudah selesai, cepat sekali? Atau Tuan Muda mau mentransfer sisa pembayarannya? Sebegitu teleponnya tersambung, Hercules bertanya dengan semangat. Kak Hercules, semua orangmu sudah dilumpuhkan. Mereka sama sekali bukan lawannya. Anggota geng naga api kalian juga terlalu tidak berguna. Navarro berkata dengan tidak puas. 30 orang bahkan tidak bisa menandingi Dev yang hanya seorang diri. Hercules yang mendengarnya seketika bangkit dari kursinya. Apa katamu? Semua anggotaku dilumpuhkan. Benar, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah. Sudah seperti dihantam bencana, kalau tidak percaya. Coba dengarkan, Navarro berkata sambil mendekatkan ponselnya kepada anggota geng naga api yang tersungkur di depannya. Teriakan yang menyayat hati seketika membuat Hercules marah besar. Bajingan, siapa yang berani menyentuh anggota geng naga api? Beritahu saya alamatnya saya akan segera ke sana. Hercules berteriak. Navarro memberitahukan alamatnya kepada Hercules dan mematikan panggilannya. Lalu berkata pada Dev dengan wajah bangga. Dev, kamu sudah menyulut api kemarahan geng naga api. Sekarang Kak Hercules akan datang kemari. Kalau kamu hebat jangan kabur. Saya lihat bagaimana kamu akan menyombongkan diri sebentar lagi. Dev menyeringai, saya sudah mengatakan akan memberimu kesempatan. Jadi saya tidak akan mengingkarinya, saya akan menunggu di sini. Dev mencari sebuah tempat untuk duduk. Dia sama sekali tidak berniat kabur. Melihat Dev benar-benar tidak melarikan diri, mata Navarro semakin memancarkan aura kejam. Pada saat Hercules tiba nanti, Dev harus mati. Dan setelah 10 menit kemudian, beberapa mobil melaju dengan kencang, Hercules membawa serta anggotanya turun dari mobil. Hahaha, Dev, matilah kamu. Kak Hercules sudah sampai. Melihat Hercules sudah sampai, Navarro tertawa puas, lalu segera menyambutnya. Saat Hercules turun dari mobil dan melihat bawahannya yang sudah tersungkur di lantai langsung mengamuk. Siapa yang melakukannya? Berani memukuli anggota geng naga api, saya harus membunuhnya. Teriakan Hercules terdengar sampai radius ratusan meter, Navarro yang mendengar teriakan Hercules juga terkejut. Dev perlahan berdiri dan berjalan ke arah Hercules. Dan saat Hercules melihat jelas wajah Dev, dia langsung tertegun, dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Kak Hercules, dia orangnya, dia yang melumpuhkan semua anggota geng naga apimu. Kamu tidak boleh membiarkannya. Navarro melihat Dev malah berani mengaku, segera berkata dengan wajah semangat. Namun siapa sangka, saat Navarro baru menyelesaikan ucapannya, Hercules bergegas menghampiri Dev, dan langsung berkata dengan penuh hormat, ternyata Tuan Dev ya, saya minta maaf ya, saya tidak tahu kalau orangnya adalah Anda. Navarro melihat Hercules yang bersikap sopan pada Dev dan meminta maaf padanya, hampir kehilangan kewarasannya, dia membelalak tak percaya. Kak Hercules, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa malah meminta maaf padanya? Dia hanyalah seorang mantan narapidana. Kenapa kamu takut padanya? Navarro bertanya dengan wajah bingung. Diam.
Hercules berbalik dan melayangkan sebuah tamparan pada Navarro dengan keras. Hercules meneruskan perkataannya pada Dev. Tuan Dev, saya benar-benar tidak tahu orang yang ingin Navarro habisi adalah Anda. Kalau saya tahu, diberi uang sebanyak apapun saya tidak akan menerima pekerjaan ini. Saya berharap Tuan Dev berhati besar dan mengampuni kami kali ini. Tapi tidak menunggu jawaban Dev, Navarro yang sudah hampir gila berteriak, "Kenapa? Kenapa ini? Kalian adalah geng naga api, kenapa malah takut pada seorang mantan narapidana, kalian? Ini yang diagungkan sebagai kelompok preman terbesar di kota Surau." Navarro tidak habis pikir, kenapa Hercules begitu takut pada Dev? Apa yang sebenarnya ditakuti dari Dev? Dia hanya jago berkelahi saja kan? Geng naga api beranggotakan ratusan orang, sehebat apapun Dev apa dia bisa menang melawan ratusan orang? Apa katamu, kami geng naga api tidak perlu dibimbing olehmu? Percaya tidak saya bisa membunuhmu sekarang juga? Hercules berbalik dan menatap Navarro dengan dingin. Merasakan aura pembunuh dari Hercules, Navarro langsung menutup rapat mulutnya. Dan pada saat itu, sekelompok orang berkulit hitam tiba-tiba muncul dan mengarah ke arah mereka. Berjumlah ratusan orang dan di tangan mereka masing-masing memegang senjata. Gerakan mereka juga bagaikan gempa bumi. Melihat segerombolan orang yang tiba-tiba muncul, Hercules sedikit bingung. Begitu juga dengan Navarro yang langsung tertegun. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya orang-orang ini. Dalam sekejap, mereka akhirnya mengetahui kalau ratusan orang ini dipimpin oleh Jansen, yang artinya mereka adalah anggota Yayasan Nusantara. Hercules melihat Jansen yang menyusul langsung menunjukkan raut wajah muram. Sedangkan Navarro termenung di sampingnya, dia melihat ratusan orang yang dibawa Jansen berjalan ke arahnya. "Lindungi Tuan Dev, jangan biarkan satu orang pun lolos." Jansen berteriak marah. "Baik," ratusan orang dari Yayasan Nusantara berteriak serempak, lalu segera mengepung lokasi itu. "Tuan Dev, Anda tidak apa-apa kan?" Jansen bergegas menghadap Dev. "Kamu rasa ada yang bisa terjadi padaku?" Dev tersenyum, Navarro tercengang, dia tidak menyangka Jansen membawa begitu banyak orang kemari untuk melindungi Dev, dan sikap Jansen yang begitu hormat kepada Dev juga membuatnya kaget. Geng Naga Api dan Yayasan Nusantara adalah kelompok mafia paling besar di kota Surau, tapi dua kelompok terbesar ini malah begitu hormat pada Dev. "Hercules, kalian geng naga api berani menyerang Tuan Dev diam-diam. Percaya tidak saya akan memusnahkan kalian sekarang juga." Jansen menatap Hercules dengan marah. Hercules terlihat tidak terima, tapi dia tahu ini bukan waktunya sok menjadi pahlawan. Pemimpin mereka Stanley belum kembali, mereka hanya bisa menahan kemarahan merekat untuk sekarang. "Ini salah paham, semua ini karena ulah Navarro." Hercules menjelaskan. Jansen yang mendengarnya langsung menatap Navarro yang berada tidak jauh. Navarro melihat Jansen yang sedang menatapnya seketika gemetaran. Jansen segera menghampiri Navarro dan menamparinya dengan keras, "Kamu berani turun tangan pada Tuan Dev. Percaya tidak sekarang juga saya bisa membunuhmu dan membumi hanguskan keluarga Kintan." Jansen tidak sedang membual. Dengan kekuatan yang dimiliki Yayasan Nusantara menghabisi keluarga Kintan bukanlah masalah. "Jansen, kamu berhutang budi pada keluarga Kintan, untuk apa kamu malah membantu orang lain dan memukuliku?" Navarro seketika menjadi gila, otaknya sudah tidak bisa menerima semua tekanan ini. "Kalau bukan karena budi keluarga Kintan padaku, kamu kira kamu masih bisa berdiri di sini sekarang?" Jansen menatap Navarro dengan dingin. Navarro tidak berani menatap Jansen. Dia belum memahami kenapa semua orang ini bersikap begitu hormat pada Dev. "Tuan Dev." Pada saat itu, Indrawan dan Benito bergegas menghampiri. Melihat Dev tidak kenapa-kenapa, Indrawan menarik nafas yang panjang lalu menghembuskannya. "Saya dengar geng naga api mencari perkara dengan Tuan Dev. Jadi saya segera meluncur kemari. Syukurlah Tuan Dev tidak kenapa-kenapa." Indrawan baru saja tiba, Juan dan Yuki juga terlihat bergegas kemari. Yuki langsung memeriksa Dev dengan cemas saat tiba, dia takut Dev terluka. Melihat seluruh tokoh penting di kota Surau datang, Hercules tidak berani bernafas, dia sangat ingin menghabisi Navarro dalam hatinya. Seketika itu Navarro juga tertegun, kalau hanya Hercules dan Jansen yang begitu hormat pada Dev itu masih bisa dikesampingkan, karena mereka semua orang-orang yang menggunakan otot, dan Dev juga termasuk memiliki kemampuan bertarung yang besar. Tapi Indrawan bagaimanapun adalah seorang pensiunan. Bisa dibilang dia bukan orang yang sejalan dengan Jansen maupun Hercules. Meskipun dia sudah pensiun, tapi kekuasaan Indrawan di kota Surau masih sangat kuat. Kalau tidak, perjamuan Indrawan tidak mungkin dihadiri oleh orang-orang kaya yang ada di kota Surau.
Tapi sekarang Indrawan juga bersikap begitu hormat pada Dev. Memikirkan sampai di situ saja sudah membuat Navarro sangat kebingungan. Apa yang terjadi? Bukankah Yuki sudah mencampakkan Dev? Bukankah dia sudah pindah dari perumahan Bumi Indah dan menjadi seorang staf pemasaran? Kenapa Yuki masih begitu perhatian pada Dev? Sana yang bersembunyi di balik Navarro juga kebingungan setelah melihat seluruh adegan ini. Yuki mendengar perkataan Sana dan langsung menghampirinya dengan marah. Yuki langsung melayangkan sebuah tamparan kepada Sana. Dan Sana juga tidak berani membalas, sedangkan Navarro juga tidak berani bergerak. Sudah sampai pada tahap ini, Navarro mana berani bergerak. Wanita jalang, syukurlah kamu sudah meninggalkan Dev. Kalau tidak kamu hanya akan mempermalukan Dev. Sepertinya Tuhan itu maha adil ya. Pria brengsek dan wanita jalang seperti kalian dijadikan sepasang. Yuki berkata dengan ekspresi jijik. Sana dan Navarro yang mendengarnya merasa marah. Tapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Tuan Dev, dua orang ini harus diapakan? Jansen menunjuk Navarro dan Sana, lalu bertanya pada Dev. Mendengar ucapan Jansen, Navarro dan Sana seketika merasa kakinya lemas. Mereka hampir berlutut di lantai. Sekarang hanya dengan satu kalimat Dev, sudah bisa membuat nyawa mereka melayang. Mohon belas kasihannya Tuan Dev. Saya mohon Tuan Dev berbesar hati dan mengampuni putraku ini. Dev belum sempat menjawab. Robert yang bergegas menyusul tidak lagi memperdulikan ego dan statusnya, dia langsung bersujud di hadapan Dev. Keluarga Kintan memang punya kekuasaan yang cukup besar, karena mereka juga merupakan orang terkemuka di kota Surau. Namun saat ini, meskipun hanya satu orang dari pihak lawan yang menyerang mereka, keluarga Kinta pasti akan bangkrut. Sudah sampai tahap ini Robert tidak bisa tidak berlutut. Kalau tidak, bukan hanya nyawa Navarro yang akan melayang, tempat ini juga bisa menjadi makam seluruh keluarga Kintan. Ayah kamu apa? Navarro melihat ayahnya yang langsung bersujud pada Dev di hadapan semua orang seketika tertegun. Bagaimanapun keluarga Kintan adalah keluarga konglomerat, Robert sebagai kepala keluarganya keluarga Kintan malah berlutut pada Dev yang masih seorang pemuda. Dasar sampah tidak berguna, masih tidak ikut berlutut. Robert menarik Navarro dengan kuat, lalu menamparinya dengan kuat. Ayah dan anak dari keluarga Kintan sedang bersujud di hadapan Dev, dan Sana yang ada di belakang mereka menatap mereka dengan bingung. Dia tidak berani mempercayai apa yang sedang dia lihat, tapi dia juga tidak bisa tidak percaya. Jalang, semua ini karena kamu mencelakai anakku, sekarang kamu juga tidak mau berlutut. Robert berdiri, lalu menendang Sana dengan kuat, tendangan itu langsung membuat Sana terjatuh dan berlutut di hadapan Dev. Melihat Robert begitu merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya, Dev menyeringai. Ayo pergi. Dev melangkah pergi, Indrawan dan Jansen serta yang lainnya juga ikut beranjak pergi. Hercules juga tidak berani berlama-lama di sana, dia segera mengangkut seluruh bawahannya. Yang terluka pergi dari sana, dan menyisakan Robert, Navarro dan Sana yang masih berlutut. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa Dev menjadi sehebat? Navarro berusaha meneriakkan kekesalannya. Dia tidak mengerti, Dev hanyalah seorang mantan narapidana. Kenapa begitu banyak orang yang menghormatinya? Plak, Robert kembali menampari Navarro dengan kuat, agar Navarro menutup mulutnya. Kuberitahu padamu, mulai hari ini kamu tidak diizinkan untuk mencari masalah dengan Dev. Kalau kamu bertemu dengannya kamu harus bersikap sopan. Saya tahu kamu membencinya. Tapi belum terlambat untuk membalaskan dendammu setelah 10 tahun. Sekarang kamu tidak sebanding dengannya. Jadi lebih baik kamu menunjukkan rasa hormatmu. Jangan sampai kamu terseret ke dalam masalah. Robert berdiri dan menegur Navarro dengan serius. Mata Navarro berkilat dingin. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan membiarkan Dev begitu saja. Tapi sekarang dia memang belum sebanding dengan Dev. Jadi dia tidak akan gegabah untuk sementara waktu. Kalau tidak, hanya beberapa orang yang tadi datang sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Kintan dengan mudah. Mereka semua bekerja sama membuat keluarga Kintan tidak berdaya. Melihat Navarro akhirnya mengerti ucapannya, Robert menghela nafas lalu menepuk pundak Navarro. Ayo, kita pergi, semoga setelah kali ini kamu bisa menjadi lebih dewasa. Kak Navarro. Melihat Robert dan Navarro hendak beranjak, Sana bergegas memeluk kakinya Navarro. Dia sekarang sudah memiliki Navarro, dan demi Navarro, dia mengkhianati Dev. Kalau Navarro tidak lagi memperdulikannya, dia harus bagaimana? Navarro menatap Sana. Tatapan matanya sedikit tidak rela. Enyah, Robert yang ada di sampingnya menendang Sana dengan kuat. Wanita jalang, sejak awal saya sudah ingin menyingkirkan sampah sepertimu.
Sejak awal Robert memang tidak menyetujui hubungan Navarro dan Sana, karena kedua keluarga mereka tidak sepadan. Hanya saja Navarro bersikeras ingin menikahi Sana, dan Robert tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Sana mengakibatkan masalah seperti ini. Bagaimana mungkin Robert akan membiarkan Sana tetap bersama dengan Navarro? Melihat Robert dan Navarro yang beranjak pergi, Sana hanya bisa menangis meraung. Di sisi lain, Dev dan Yuki sedang menuju jalan pulang, dan Dev bertanya dengan penasaran, bagaimana kalian bisa tahu kalau geng naga api sedang mencari gara-gara denganku? Dev merasa bingung, bagaimana Indrawan, Yansen dan Yuki bisa mengetahui keberadaannya. Paman dan bibi yang menelponku. Setelah saya mengetahuinya saya meminta ayahku untuk menghubungi Yansen dan Tuan Indrawan. Jawab Yuki. Ayah dan ibuku menelponmu. Dev tercengang. Namun dia segera teringat pasti Mona yang memberitahukan ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya yang tidak berdaya mau tidak mau harus menghubungi Yuki. Karena mereka tahu bagaimanapun Yuki adalah anak orang kaya. Jadi pasti memiliki kekuatan. Dan saat mereka tiba di depan arca perumahan Dev, Yuki langsung melaju pergi. Dia tidak turun karena bagaimanapun kedua orang tua Dev sepertinya sedikit salah paham padanya. Setelah Dev turun dari mobil, dan baru melangkah 2 langkah, dia menyadari Yvonne yang diam-diam mengamatinya sambil bersembunyi di balik pohon besar. Yvonne melihat Dev yang menyadari keberadaannya awalnya ingin kabur, tapi Dev segera menghadangnya. Yvonne, sudah selarut ini kenapa kamu ada di sini? Dev bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, tadi saya baru makan dan keluar untuk berjalan-jalan, kamu cepat pulang, Paman dan Bibi sangat mengkhawatirkanmu. Yvonne berkata dan bergegas pergi. Apa yang salah dengan anak ini? Dev melihat punggung Yvonne dan menggelengkan kepalanya, lalu melangkah menuju rumahnya. Saat itu, di dalam rumah Dev, Celine sedang berlinang air mata, dan Edward sedang merokok, wajahnya terlihat sendu. Denny dan Mona juga ada di sana. Lalu Melissa juga sedang menenangkan Celine. Celine, tenang saja, Dev akan baik-baik saja, dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Melissa memang sedang menghibur Celine, tapi wajahnya sendiri juga terlihat cemas. Ayah, Ibu, saya pulang. Melissa baru selesai berkata, dan suara Dev sudah terdengar. Mereka yang mendengar suara Dev langsung bergegas menyambut. Dev juga kebingungan melihat rumahnya kedatangan banyak orang. Dev, kamu tidak apa-apa kan? Celine bergegas menghampirinya dan meraba-raba untuk memastikan Dev tidak terluka. Bu, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Hanya saja saya sangat lapar, saya belum makan. Dev berkata sambil tersenyum. Syukurlah kalau tidak apa-apa, syukurlah, ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Celine berkata dengan bahagia. Celine, saya akan ikut denganmu. Melissa memapas Celine menuju dapur. Paman Denny. Dev menyapa Denny. Dev, kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Denny menatap Dev. Mona pulang dan memberitahukan kepada kami. Saya rasa ada yang aneh. Karena saya tahu mobil Porsche itu adalah milik tuan muda keluarga Kintan, dan kamu juga pernah berurusan dengan Navarro. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Namun sayangnya semua kenalanku tidak ada yang berani menyinggung keluarga Kintan. Hanya bisa ikut mengkhawatirkanmu saja. Paman Denny, tidak apa-apa, saya tidak kenapa-kenapa kok. Terima kasih atas perhatiannya Paman Denny. Dev merasa sangat tersentuh atas perhatiannya Denny. Kalau tidak apa-apa, kami pamit dulu, sudah larut juga. Denny berkata dan beranjak pergi dengan Mona. Meskipun Mona tidak mengatakan apapun, hanya saja Dev menyadari tatapan mata Mona terlihat mengkhawatirkannya. Dev langsung beristirahat setelah selesai makan, Melissa juga pergi setelah beristirahat sejenak. Keesokan harinya, Dev kembali ke perumahan Bumi Indah dan berlatih seharian. Meskipun perkembangannya tidak banyak tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari Senin, saat bekerja, Dev baru saja sampai di departemen pemasaran dan menyadari kalau suasana di dalam terasa aneh. Biasanya, setiap hari Senin Pak Junior akan meminta kita untuk rapat bersama. Kenapa hari ini tidak terdengar kabar apapun? Benar, saya sudah 3 tahun bekerja di sini. Rapat hari Senin tidak pernah terlewatkan sekalipun. Apa yang terjadi hari ini? Apakah Pak Junior sakit? Para karyawan departemen pemasaran sibuk bergosip. Sudahlah, jangan terus bergosip, kita tunggu Billy saja. Mona berkata kepada mereka semua. Segera, Billy kembali dengan sebuah dokumen di tangannya. Pak Billy, apa yang terjadi pada Pak Junior? Benar, sepertinya hari ini saya belum melihatnya. Jumat lalu saya dengar Pak Junior sudah pulang sebelum jam pulang kerja. Mereka bertanya pada Billy. Pak Junior dipecat,
dan sudah meninggalkan perusahaan. Billy berkata dengan raut wajah sedih. Karena bagaimanapun dia sudah mengikuti junior untuk beberapa waktu, Billy juga tidak jarang mendapatkan keuntungan dari junior, dia juga mengandalkan kontrak yang berhasil ditandatangani oleh Dave untuk mendapatkan keuntungan dan meminta jabatannya. Dipromosikan menjadi manajer pembelian, tapi sekarang junior dipecat, harapannya pun pupus. Hah, kenapa? Lalu siapa yang akan menjabat menjadi direktur perusahaan? Ini terlalu tiba-tiba, bahkan kabarnya pun tidak terdengar. Benar, sekarang Pak Junior sudah pergi, kalau orang lain yang datang takutnya kita akan dipersulit. Petinggi baru selalu memamerkan kekuasaan, kita tunggu saja penderitaan kita. Mereka yang mendengar kabar itu segera mendiskusikannya. Diam kalian semua, Billy mengamuk, dia memang sudah kesal sejak awal, dan sekarang para bawahannya malah sibuk menggerutu. Mereka semua diam dan menatap Billy dengan tenang. Tidak peduli siapapun direktur barunya, Departemen Pemasaran harus sepemikiran, dengan begitu mereka tidak akan bisa menganiaya kita. Billy takut kalau direktur baru akan mempersulitnya, jadi dia mengajak Departemen Pemasaran untuk bersatu. Benar, kita dengarkan saja Pak Billy, pasang surut tetap bersama. Pak Billy instruksikan saja apa yang harus kami lakukan, kami hanya akan menurutimu. Pak Billy tenang saja, kami hanya mendengar perintahmu seorang. Para karyawan Departemen Pemasaran tidak berhenti menyanjung Billy.